Kekalahan kontroversi timnas Indonesia usia 23 atas Qatar usia 23 belum bisa diterima dengan baik. Pasalnya, tim Garuda Muda yang mampu tampil apik di hadapan pendukung tuan rumah justru dirugikan dengan keputusan-keputusan aneh pengadil lapangan. Duel sengit terjadi di pertandingan pertama babak penyisian grup A antara tuan rumah Qatar menghadapi timnas Indonesia usia 23 berbekal pemain-pemain berpengalaman seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand hingga Ivar Jenner. Timnas Indonesia optimis bisa mencuri poin penuh atas tuan rumah. Namun, di saat timnas Indonesia mulai menciptakan peluang, keputusan kontroversi datang dari wasit Nasrullah yang memberikan hadiah penalti bagi tuan rumah. Rizky Ridho yang sebelumnya sempat dilanggar pemain Qatar justru dianggap melakukan pelanggaran yang berpotensi penalti. Setelah melihat VAR, wasit Nasrullah akhirnya memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah yang sukses dikonversi menjadi gol. Skor 1-0 untuk Qatar bertahan hingga jeda. Usut punya usut, wasit VAR yang menjadi pengadil di laga Indonesia versus Qatar adalah nama yang tidak asing bagi fans timnas Garuda, yaitu Sivakorn Poudom dari Thailand. Nama Poudom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia, sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan timnas Irak yang dilaksanakan pada 15 Januari 2024 kemarin. Ketika itu, Poudom gagal mengidentifikasi sequence offside yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3. Kali ini, Poudom bertugas sebagai wasit VAR di laga timnas Indonesia versus timnas Qatar di Piala Asia usia 23 2024. Tak cukup sampai di situ, di babak kedua, kontroversi kembali terjadi. Kali ini, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner harus diusir keluar lapangan di menit ke-46 karena mendapatkan kartu kuning kedua. Padahal, dalam tayangan ulang, Ivar Jenner sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap pemain timnas Qatar. Namun, wasit tetap tidak bergeming dan menolak melihat tayangan ulang VAR. Ivar Jenner yang kesal dengan keputusan wasit meluapkan emosinya dengan membuat story Instagram disertai emot ikon badut. Ia juga menuding Mehdi Salem berpura-pura sakit sambil menunggu VAR mengambil tindakan. Tak hanya Ivar Jenner, para pemain timnas Indonesia lainnya seperti Justin Hapner dan juga Sain Patinama juga membuat story Instagram yang menyinggung kemenangan kotor Qatar usia 23 atas timnas Indonesia. Keputusan-keputusan kontroversi wasit Nasrullah kembali berlanjut. Beberapa kali, pemain timnas Indonesia dianggap melakukan pelanggaran meski minim kontak. Alhasil, peluang didapatkan Qatar usia 23 yang berbuah gol pada menit ke-54. Sementara itu, saat pemain timnas Indonesia dilanggar pemain Qatar, wasit justru tidak menganggap hal itu sebuah pelanggaran. Puncaknya, timnas Indonesia kembali harus kehilangan pemain setelah Ramadan Sananta di kartu merah wasit Nasrullah setelah melakukan pelanggaran di penghujung babak kedua. Skor 2-0 untuk Qatar bertahan hingga laga bubar. Setelah pertandingan, pelatih Sintayong meluapkan kekesalannya di laga melawan Qatar. Wasit memutuskan banyak pelanggaran yang tidak adil selama pertandingan. Jika Anda melihatnya, ini bukan pertandingan sepak bola. Ini pertunjukan komedi. Ini tidak lebih dari pertunjukan komedi. Tentu saja, ada yang namanya keuntungan bermain di kandang. Namun hari ini terlalu berlebihan. Sementara itu, asisten pelatih Sintayong yaitu Jong Sek-so membeberkan hal janggal sebelum pertandingan melawan Qatar dimulai. Melalui story Instagramnya, Jong Sek-so mengungkapkan bagaimana timnas Indonesia usia 23 dirugikan sejak naik bus menuju Stadion Jasim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion. 8 menit juga gak sampai ke stadion dari hotel. Tapi dibawa berputar dulu, baru sampai ke stadion sampai kena waktu lebih dari 15 menit. Taktik yang bagus Qatar. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia usia 23 terjerembab di posisi juru kunci klasemen sementara grup A Piala Asia usia 23 2024 dengan raihan 0 poin. Sementara itu, Qatar menjadi pemuncak klasemen dengan torehan 3 poin, disusul Australia dan Yordania yang berbagi poin usai bermain imbang 0-0. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia usia 23 akan menghadapi Australia pada Kamis 18 April malam waktu Indonesia Barat.